ucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Sekarang saya akan mulai presentasikan tema tentang Yakub, penipu yang dipilih oleh Allah. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Supriyono Venantius, atau dipanggil Oyon, biasanya Romo Oyon gitu ya. Kalau kita lihat kitab Kejadian, kitab Kejadian itu terdiri dari 50 bab, dan kerangkanya sangat bagus ya. Dari 50 bab itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang bagian pertama itu dari kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11. Lalu bagian kedua kitab Kejadian bab 12 sampai bab 50. Bab 1 sampai 11 itu bisa diberi judul masuknya dosa di dunia. Lalu bagian kedua 12 sampai 50 bisa diberi judul persiapan datangnya penebus dosa. Tapi pemberian judul ini saya yang memberi judul. Sedangkan karena kerangka saya adalah kerangka mengenai memandangnya adalah memandang secara dari perspektif perjanjian baru. Karena gereja mengajarkan kepada kita untuk membaca kitab suci perjanjian lama itu memang sebagai persiapan kepada kedatangan Yesus. Nah, Kejadian 1 sampai 11 itu saya beri judul masuknya dosa di dunia, yang meliputi kisah penciptaan, Kejadian bab 1, bab 2, lalu kejatuhan, bab 3, bab 4, peristiwa air bah, itu mulai bab 5 sampai dengan bab 9, dan kisah Menara Babel, terpecahnya berbagai bahasa, terpecahnya bahasa manusia menjadi banyak bahasa, bab 10 dan bab 11. Lalu persiapan datangnya penebus dosa bab 12 sampai 50 itu diawali dengan panggilan Abraham. Kalau yang bagian pertama tadi kisahnya diwarnai dengan kisah manusia yang menjauh dari Tuhan, sedangkan di bagian kedua ini kisahnya diwarnai oleh tokoh-tokoh yang mulai mengembalikan relasi dengan Tuhan itu, mulai mendengarkan Tuhan, mulai mengikuti sabda Tuhan. Kalau yang bagian pertama itu diwarnai oleh tokoh-tokoh atau situasi-situasi yang didominasi oleh orang-orang yang tidak mendengarkan sabda Tuhan, maka bagian kedua itu sebaliknya, yang mulai mendengarkan sabda Tuhan, terlepas dari kelemahan-kelemahan mereka, tetapi mereka sudah mengarahkan diri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yaitu Abraham. Kita tahu dengan jelas bahwa Abraham adalah bapa kaum beriman, yang mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu Ishak ini tidak terlalu menonjol ya di dalam kitab Kejadian, hanya sekitar 3 bab kisah Ishak ini dikisahkan, tetapi dia juga di dalam bab 24 sampai 26 ini bercampur dengan kisahnya Abraham dan Yakub. Lalu yang hari ini kita bicarakan Yakub dari bab 27 sampai bab 36. Tetapi sebenarnya kelahiran Yakub dan juga kisah-kisah yang melatar belakangi kelahirannya itu sudah dikisahkan mulai bab 25 sampai 36 kisah Yakub. Kemudian Yusuf
itu dikisahkan mulai dari bab 37 sampai bab 50 yang nanti pasti akan didalami juga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Abraham bagi saya kekasannya adalah yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya tanpa mempertanyakannya, bahkan ketika sabda itu terasa tidak masuk akal, dia mengikuti meskipun berat. Misalnya, pertama di bab 12, diminta untuk meninggalkan daerahnya, rumah orang tuanya, negerinya, ke negeri yang akan ditunjukkan, yang tidak jelas di mana itu negerinya. Tetapi dia mengikutinya. Kemudian kejadian bab 22 mengisahkan ketika dia hanya punya satu anak yang dikasihinya, yaitu Ishak. Kemudian Tuhan meminta supaya anaknya ini dikorbankan, dia juga mengikutinya tanpa mempertanyakan. Ini adalah ketaatan, kalau bisa saya katakan seperti ketaatan buta. Tapi di balik ketaatannya itu ada iman yang sangat besar. Abraham tahu bahwa Tuhan yang menyelenggarakan segala sesuatu, Tuhan yang memberikan yang terbaik, maka meskipun Tuhan meminta anaknya dikorbankan, Abraham juga yakin bahwa Tuhan mampu atau berkuasa membangkitkan kembali anak yang dikorbankan itu. Jadi dia tidak merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang membatalkan janjinya, janji Tuhan kepadanya bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat besar. Ishak, kekasannya bagi saya adalah dia berjalan bersama-sama dengan Abraham bapaknya. Meskipun ketika dia bertanya pada Abraham, jawaban dari Abraham itu gantung ya, tidak jelas. Waktu naik ke atas puncak gunung Moria dan mau dikorbankan di sana, Ishak itu mulai merasa aneh. Ini kita sudah membawa kayu bakar, sudah membawa pisau, sudah membawa api, tapi di mana anak kambing yang mau dikorbankan itu? Itu kan pertanyaan yang bagi Abraham tuh ngeri-ngeri sedap, karena harus menjawab bagaimana yang dikorbankan itu, yang diminta oleh Tuhan adalah Ishak sendiri, anaknya sendiri. Tapi Abraham mengatakan, dan perkataannya ini sungguh-sungguh merupakan perkataan yang luar biasa. Dia katakan Tuhan yang akan menyediakannya bagi kita. Itulah yang disebut dengan providentia Dei, ya, penyelenggaraan Tuhan. Dan mendengar jawaban seperti itu, dikatakan beberapa kali Ishak berjalan bersama-sama dengan Abraham. Kita dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, dan ketika mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya ini, kita diajak untuk berjalan bersama-sama. Itu yang biasa dinyatakan di dalam bahasa Latin sinode, sin odos, sin bersama-sama, odos itu di jalan. Jadi kita sebagai umat itu diajak untuk ketika mau menjalani iman kita itu bukan masalah personal, tetapi iman dalam kebersamaannya. Dan itu sudah tercermin dari doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu menyatakan Bapa Tuhan itu adalah milik kami, kita semuanya. Bukan Bapa kalian, tapi Bapa kami, saya, dan inklusif termasuk yang lain. Hari ini kita berbicara tentang kitab, jadi ringkasannya seperti ini ya. Kejadian bab 1 sampai 11, peristiwa-peristiwa utamanya, penciptaan, kejatuhan air bah, Menara Babel, Kejadian 12 sampai 50, tokoh-tokoh utama, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Kalau
Bagian pertama ini berkisah tentang umat manusia. Bagian kedua ini ke keluarga Abraham. Bagian pertama itu dosa yang merupakan alasan mengapa Yesus datang. Sedangkan bagian kedua termasuk Yakub yang kita bicarakan ini nanti itu merupakan tipos atau model-model bagi figur-figur yang menunjukkan manusia yang sejati, yaitu Yesus, gambaran-gambaran ya tentang Yesus. Hari ini kita bicara tentang secara khusus tentang Yakub. Kejadian bab 27 atau 26 lah sampai 36. Nah, kalau kita lihat isinya secara ringkas, ini ada 10 hal ya. Mulai dari yang pertama, kalau yang ayat yang bab 25 dan 26 nanti kita akan bicarakan berikutnya. Tapi di dalam ringkasan ini mulai dari bab 27, Yakub dan Ribka sepakat mengambil berkat yang diperuntukkan untuk Esau. Itu isi ringkasnya. Lalu bab 28, isi ringkasnya itu, Yakub melarikan diri dan mendapatkan penampakan Tuhan di Betel, lalu menerima janji Abraham. Bab ke-29, Yakub tiba di Haran, bertemu dengan Rahel dan Laban, lalu bekerja kepada Laban untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya, tetapi kemudian oleh Laban diberi Lea. Jadi Yakub kemudian malah dapat dua-duanya, karena dia mencintai Rahel. Lalu bab ke-30, anak-anak yang dimiliki oleh Yakub. Ini ceritanya masih di Haran ya, di tempatnya Laban. Kemudian Yakub berencana untuk meninggalkan Laban. Kemudian Yakub tawar-menawar dengan Laban. Bab ke-31, Yakub melarikan diri dari Haran, dari Laban ya. Kemudian Laban mengejarnya. Karena di situ Yakub itu nanti dikisahkan bukan hanya menipu kakaknya atau bapaknya saja, tetapi juga dia menipu Laban juga, pamannya itu. Tapi dia juga ditipu oleh Laban. Jadi yang menipu akhirnya ketipu juga. Nah, Laban mengejarnya, lalu Yakub dan Laban membuat perjanjian di Mispa. Itu Kejadian bab 31. Kejadian bab 32, Yakub mengalami krisis, lalu bergulat dengan Allah ya. Waktu itu dia mau menyeberang sungai Yabok. Ketika dalam perjalanan untuk kembali kepada Esau, nah, dalam penyeberangan itu dia seberangkan dulu anak-anaknya, istrinya, dan juga barang-barangnya. Kemudian dia sendirian. Nah, pada waktu itulah dia bertemu dengan seorang yang kemudian bergulat dengan dia. Dan sejak itu Yakub diberi nama Israel. Israel itu dari bahasa Ibrani, Isyara dan Elohim ya. Artinya manusia yang bergulat dengan Allah atau manusia yang bergulat dengan manusia. Pokoknya ada berbagai macam tafsiran dari nama itu, yang kemudian itu menjadi nama bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi kalau kita membaca ada Yakub kadang-kadang dipanggil Israel, kadang-kadang dipanggil Yakub. Itu memang namanya di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian bab 32 ini mengalami perubahan.
Allah yang memberikan nama itu. Kemudian bab 33, Yakub bertemu dengan Esau. Lalu Yakub meneruskan perjalanan ke Shalem. Shalem itu tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Yerusalem. Irshalom. Bab 34 mengisahkan aib keluarga Yakub. Jadi Dina itu dinodai oleh suku setempat, kemudian para saudaranya balas dendam pada orang-orang Amor ya. Ini ceritanya agak ngeri-ngeri ya, karena mereka dihabisi dengan cara tipu-tipu juga. Jadi mereka memperbolehkan mengambil Dina sebagai istri, tapi dengan syarat mereka mau disunat, yang laki-laki mau disunat semua. Dan ketika disunat itu kan orang tidak bisa buat banyak, pada waktu itulah dihabisi mereka sebagai balas dendam. Lalu kejadian bab 35, Yakub kembali ke Betel, Rahel mati di Bethlehem, kemudian Ishak bapaknya Yakub dan Esau meninggal di Hebron. Bab 36, keluarga Esau yang kemudian menjadi bangsa Edom. Ini isi ringkasnya yang merupakan lingkaran Yakub ya, dari kejadian bab 27 sampai dengan 36. Dan itu semuanya itu masuk di dalam bagian kedua kitab Kejadian bab 12 sampai 50, yang umumnya orang mengatakan ada 3 lingkaran, yaitu lingkaran Abraham, lingkaran Yakub, dan lingkaran Yusuf. Nah, Ishak tidak disebut secara khusus karena bab 24 dan 26 yang berbicara tentang Ishak itu nyampur dengan pembicaraan tentang Abraham, bapaknya, dan pembicaraan tentang Yakub, anaknya, yang menjadi bahan bagi kita saat ini. Menjelang kelahiran Esau dan Yakub. Jadi Yakub itu anak kembar dengan Esau, lahirnya bareng-bareng. Itu dikisahkan di Kejadian bab 25. Bab 25 ini ayat 1 sampai 4 itu menunjukkan keturunan Abraham. Jadi Abraham itu selain memiliki istri namanya Sarai, juga punya istri namanya Ketura. Nah, dari Ketura itu lahir nanti keturunan-keturunan yang lain. Nah, kalau kita baca, salah satu keturunannya itu namanya Medan. Ini nama yang membuat kita penasaran. Apa hubungannya dengan Sumatera Utara ya? Medan. Nanti bisa lihat Bapak Ibu kitab Kejadian bab 25 ayat 1 sampai 4 itu. Salah satu keturunannya bernama Medan. Dan kalau kita lihat tradisi suku Batak, itu banyak miripnya dengan tradisi orang-orang Yahudi. Jangan-jangan siapa yang mau riset nanti, jangan-jangan orang Medan itu memang memiliki kaitan dengan orang-orang Yahudi. Lalu ayat 5 sampai 6 itu mengisahkan bahwa Ishak menjadi pewaris berkat Abraham. Ayat 7 sampai 10 mengisahkan kematian Abraham. Ayat 11, Ishak melakukan penggalian sumur di Beerseba. Dan 12 sampai 18 itu mengisahkan tentang keturunan Ismail. Jadi Abraham itu punya 2 anak ya, Ishak dan Ismail. Nah, Ismail ini dijanjikan juga menurunkan 12 raja. Sedangkan Ishak itu diberi janji oleh Tuhan menjadi pewaris berkat Abraham.
Nah, 12 sampai 18 itu menunjukkan keturunan Ismail. 21 sampai 23 mengisahkan anak kembar tadi, yaitu kelahiran Esau dan Yakub yang akan menjadi dua bangsa di masa depan, dua bangsa yang saling bergumul satu sama lain. Jadi sebenarnya dikisahkan bahwa Ribka, istrinya Ishak itu mandul, maka kemudian Ishak memohon kepada Tuhan untuk kemandulan istrinya itu supaya diberi keturunan, karena Ishak jelas-jelas mewarisi berkat dari Abraham. Dan Tuhan mendengarkan permohonan itu. Lalu Ribka mengandung, tapi anak-anak yang ada di dalam kandungan itu kemudian bergumul ya satu sama lain itu. Mungkin mengguncangkan rahim dari Ribka ini, sehingga Ribka itu mempertanyakan itu. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan anaknya itu. Nah, ketika diberitahu bahwa ada dua anak di situ, yaitu anak kembar yang nanti akan menjadi besar dan saling bergumul satu sama lain, yang akan saling bermusuhan. Lalu Ribka itu menyesal ya, dan bahkan dia mengatakan, untuk apa aku hidup kalau begini. Tapi kemudian dari situ Tuhan memberikan jawaban bahwa dua bangsa ada di dalam kandungannya, dua bangsa yang akan berselisih, tetapi yang satu akan menjadi penguasa atas yang lain. Jadi yang dijanjikan di dalam ayat 21 sampai 23 bab 25 ini, yang muda akan akan dilayani oleh yang tua. Jadi ada dua anak, sebenarnya kembar, tetapi kan yang dianggap lebih tua itu yang keluar lebih dahulu, dan yang keluar kemudian itu dianggap lebih muda. Yakub kebetulan keluar kemudian. Nah, tapi di dalam komunikasi dengan antara Ribka dengan Tuhan itu, jawaban Tuhan adalah yang muda nanti akan menjadi tuan atas yang tua. Ini terbalik dengan tradisi Yahudi kebiasaannya. Sekarang kita menyoroti kemandulan Ribka. Kemandulan Ribka itu ini bukan satu-satunya yang dikisahkan di dalam kitab suci seorang wanita yang mandul ya. Banyak kisah-kisah yang lain seperti Hana, lalu Sarah juga. Nah, kisah ini bisa justru menjadi sarana untuk menunjukkan keajaiban Tuhan. Jadi keterbatasan manusia itu tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Justru di dalam keterbatasan manusia atau kekurangan manusia atau cacat manusia itu, kuasa Tuhan justru lebih kelihatan. Kalau kita membaca kitab suci, kebanyakan kisah-kisah di dalam kitab suci itu menunjukkan itu, menyoroti itu, mengangkat tema-tema di dalam kelemahan manusia, itu justru kuasa Tuhan menjadi lebih kelihatan. Sayangnya manusia itu cenderung menunjukkan kekuatannya, cenderung untuk berambisi menunjuk atau mencari atau meyakinkan diri bahwa dirinya itu kuat. Sementara di dalam narasi-narasi kitab suci, semakin manusia itu merasa lemah, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya di dalam dirinya. Begitu juga dengan kemandulan Ribka. Mandul itu bagi
orang-orang Yahudi itu adalah sebuah aib yang besar, tetapi kemandulan Ribka ini justru menjadi sarana untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang rencananya itu tidak ada yang bisa menghalangi, bahkan kemandulan pun tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. Seperti Ishak, bapaknya Yakub, lahir oleh karena janji Allah, anak Ribka juga diharapkan nanti menjadi perwujudan janji-janji Allah di masa depan. Tadi sudah saya katakan bahwa kegembiraan Ribka karena hamil itu segera berubah menjadi kecemasan dan depresi ketika ia melihat anak-anak di dalam kandungannya itu bergumul satu sama lain. Tapi kemudian jawaban dari Tuhan yang menjelaskan apa yang ada di dalam kandungannya itu, bahwa dia akan menjadi ibu dari dua bangsa, yaitu bangsa Edom. Esau itu nanti, keturunan Esau itu akan menjadi sebuah bangsa besar namanya bangsa Edom. Sedangkan Yakub akan menurunkan bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Nah, kedua bangsa ini akan bergumul. Yang lebih tua, Esau, akan melayani atau dikalahkan oleh Yakub yang lebih muda. Ini adalah Esau yang dikisahkan di bab ke-26 kitab Kejadian. Dia kehilangan hak kesulungan. Karena kehilangan hak kesulungan ini, dia juga kehilangan wewenang imamat. Selain kehilangan wewenang imamat, juga kehilangan warisan. Dia juga kehilangan rasa hormat pada orang tuanya karena menikah dengan orang-orang di luar perjanjian. Dia menikahi orang-orang setempat. Jadi kisahnya adalah Esau ini, dia adalah anak sulung dari, sebenarnya kembar ya, tapi lahir duluan. Namanya itu Esau, artinya berbulu ya. Ayahnya sangat menyukai dia, jadi dia menjadi anak emas ayahnya. Dan dia bekerja sebagai seorang pemburu yang pekerjaannya di luar, di lapangan. Tetapi kemudian dia menukarkan hak kesulungannya itu dengan semangkuk sup. Lalu dia dikisahkan juga menikahi wanita yang bukan orang Israel. Ketika ayahnya sudah tua dan lemah, ayahnya itu, Ishak, mau memberkati dia sebagai anak sulung. Dan rencana Ishak untuk memberkati Yakub ini didengar oleh ibunya. Maka ibunya menasihati Yakub untuk mengambil berkat itu dengan cara, saya kira kita semua tahu dengan baik itu kisahnya itu. Esau diminta untuk menyediakan makanan yang paling disukai dengan berburu, kemudian datang untuk menyediakan makanan itu, sesudah itu akan diberkati. Nah, ketika Ribka mendengar rencana pemberkatan itu, dia menasihati Yakub untuk bersiap-siap mengambil berkat itu. Yakub, Ribka yang akan mengatur semuanya, dia akan menyediakan makanan untuk Ishak, kemudian mereka kan berbeda ya. Esau ini orangnya kekar, berbulu, dan keringatnya bau. Kira-kira begitu. Tidak ada sih keterangan bahwa keringatnya bau, tetapi karena pekerjaannya itu di lapangan,
pasti keringatnya bau sehingga pakaian yang dipakai itu uh, masih ada aroma tubuhnya Esau. Sedangkan Yakub ini orangnya halus, pekerjaannya di rumah dan menjadi kesayangan mamanya. Nah, ketika uh, Ribka meminta Yakub untuk mengambil hak kesulungan itu, sebenarnya Yakub itu sudah enggan, sudah merasa oh, janganlah, nanti gimana? Aku kan beda dengan kakakku Esau itu. Tapi Ribka katakan, jangan khawatir, biar aku yang ngatur. Ini kemudian uh, bulu kambing yang disembelih untuk korban itu, untuk dihidangkan kepada Esa itu ditaruh di tangan dan tengkuk Yakub supaya kelihatan bahwa uh, badannya Yakub itu berbulu seperti badannya Esau. Kemudian jaket yang dipakai oleh Esau dipakaikan juga kepada Yakub. Ketika menghadap Esa, sebenarnya sudah curiga, ini kamu ini siapa? Nah, Yakub mengaku, aku Esau anakmu. Lalu sudah curiga, suaranya kok bukan suara Esau. Ini suaranya suara Yakub. Coba mendekat lebih dekat, lalu dipegang tangannya, oh berbulu. Dipegang juga tengkuknya berbulu. Lalu dicium, loh baunya juga baunya Esau. Makanya kemudian Ishak memberkati Yakub yang sebenarnya bukan dia yang dimaksudkan, tetapi karena kepintaran dari mamanya Ribka, sehingga akhirnya yang diberkati adalah Yakub. Itulah makanya judul hari ini adalah Yakub sang penipu, karena memang peristiwanya seperti itu. Inisiatifnya sebenarnya bukan Yakub ya, inisiatifnya adalah mamanya. Mamanya dengar ketika Ishak mau memberkati Esau, ketika mamanya dengar, lalu mamanya punya rancangan. Ketika punya rancangan, lalu mulai melaksanakan rancangannya itu. Dia dekati Yakub, dia bujuk Yakub. Yakub sebenarnya enggan karena dia merasa sangat berbeda dengan kakaknya dan pasti akan ketahuan dan itu akan mendatangkan bencana nanti. Tetapi Ribka membujuk, biar aku yang atur. Nah, diyakinkan oleh mamanya, akhirnya Yakub pun mengikuti apa yang disarankan oleh mamanya ini. Ketika Esau tahu bahwa Yakub telah mengambil berkat dari ayahnya ini, maka dia marah dan ingin membunuh Yakub. Dan akhirnya Yakub lari dari rumah, pergi ke Haran, ke tempat bapak pamannya ya, Laban. Jadi Laban itu sebenarnya saudaranya Ribka, saudaranya mamanya sendiri gitu. Tapi kemudian nanti kalau kita baca terus dari kitab Kejadian sampai bab 27, Esau dan Yakub berdamai. Dan mereka memiliki keturunan masing-masing dan keturunan mereka menjadi bangsa yang saling bersaing satu sama lain, bangsa Edom dan bangsa Israel. Nah ini Esau lihat sangat beda ya. Ini berbulu, sedangkan Esau ini orangnya halus. Nah Esau itulah yang mendapatkan berkat. Jadi berkat hak kesulungan dan berkat dari bapaknya itu memberikan satu
satu keistimewaan bagi orang yang menerimanya, yaitu dia menjadi imamat. Jadi konsepnya di dalam dalam keluarga pada waktu itu, di dalam keluarga itu ada orang yang berwenang menjadi imam dan ada orang yang ber, berhak menerima warisan dari orang tuanya. Esau kehilangan itu semua meskipun dia anak sulung. Sedangkan Yakub meskipun dia bukan anak sulung, dia mendapatkan kemudian menempati posisi sebagai kepala keluarga dan memiliki wewenang imamat dan mendapatkan warisan ganda dari orang tua. Dia adalah anak bungsu. Nama Yakub itu artinya pemerintah dan penguasa negara-negara, bangsa-bangsa. Dia bukan yang perkasa ya, beda dengan Esau yang perkasa, makanya pekerjaannya keluar rumah berburu, sedangkan Yakub ini suka tinggal di rumah di tenda. Tapi kemudian karena mendapatkan berkat dari Ishak, maka dia menjadi pewaris perjanjian yang diberikan kepada Abraham dan Ishak. Tadi sudah saya katakan, saya kira bahwa di bab 25 itu ketika pulang dari berburu, Esau itu merasa lapar, kemudian pengen makan dari apa yang sedang dimasak oleh Yakub. Karena baunya akan menyengat ya, orang dari berburu kan capek dan lapar, kemudian mencium aroma makanan itu, dia pengen minta, berikan itu yang ada di tanganmu, yang merah-merah itu. Kemudian Yakub katakan, ya tapi tukar dulu dengan hak kesulunganmu. Dia menjawab, untuk apa juga hak kesulungan itu? Sebentar lagi aku mati, untuk apa itu juga? Udah ambil aja. Seolah-olah Yakub itu menganggap barang yang sepele itu hak kesulungan itu. Ini gambarnya kira-kira ya. Di tenda, Yakub sedang masak, lalu Esau minta bubur kacang. Itu bubur kacang itu biasanya dibuat dari biji-bijian atau campur dengan sayuran atau dengan daging atau ikan keluarga. Ini gambarannya seperti ini. Ini roti secewil ya, di makanan yang sekarang diminta oleh Esau. Esau memperlakukan hak kesulungannya seolah-olah itu memiliki makna atau nilai yang sangat kecil. Jadi hak kesulungan itu hanya dihargai seperti roti kecil. Padahal hak kesulungan itu memiliki masa depan yang gambarannya itu seperti pizza yang lebih besar, bukan hanya sepotong. Itulah pilihan Esau karena dia kelaparan. Milihnya hanya yang singkat ya, tidak mikir jauh ke depan, tapi memikir hanya hari ini saja. Saya sekarang lapar, saya memerlukan itu. Sehingga dia kehilangan berkat untuk masa depan. Kita bisa baca itu di 25, 29, sampai 34. Mengapa itu terjadi? Mengapa Ribka kok melakukan sesuatu yang sepertinya kurang baik di mata kita ya? Tapi kalau kita baca kitab Kejadian bab 25 ayat 23, Ribka sebelumnya telah menerima sabda Tuhan melalui wahyu bahwa Yakub akan menerima hak kesulungan itu. Jadi yang muda akan menjadi tuan atas yang tua. Itulah apa yang diterima dari Tuhan oleh Ribka. Maka Ribka kemudian memerintahkan Yakub untuk mendekati Ishak.
yang sudah samar-samar, matanya tidak bisa melihat dengan baik, dan berbuat atau menampilkan diri seolah-olah dia ini Esau agar dia bisa menerima berkat dan hak kesulungan itu. Dan Yakub pun akhirnya melaksanakan rencana ini untuk menerima berkat dari Esau itu. Jadi penipuan itu kira-kira penipuan murni atau enggak? Kalau penipuan murni itu adalah menipu untuk keuntungan diri sendiri. Sedangkan, ya ini saya baca saja ya, beberapa orang mungkin terganggu oleh kisah dalam Kejadian 27 sampai ayat 1 sampai 33 karena tampaknya mengindikasikan bahwa individu-individu yang saleh membuat kesalahan sewaktu mereka berusaha mengendalikan siapa yang akan menerima berkat hak kesulungan. Jadi begini, dari kacamata Esau, dari kacamata Ishak, yang berhak menerima hak kesulungan adalah Esau. Dari kacamata Ribka, yang berhak menerima hak kesulungan adalah Yakub. Dari mana Ribka punya pedoman itu? Karena dia sudah menerima sabda Tuhan sebelumnya yang dikisahkan di bab 25. Nah, setelah Ishak mengetahui bahwa dia tanpa sadar telah menganugerahkan berkat kesulungan kepada Yakub, sebenarnya kan dia bisa saja mencabut berkat itu dan mengutuk Yakub yang telah menipu dirinya. Kalau itu mau dikatakan menipu ya, siapa yang mau ditipu? Mestinya kan Ishak tidak mau ditipu dan bisa mengambil itu hak berkatnya itu. Namun Ishak tidak melakukan itu. Dia tidak mencabut berkat-berkat hak kesulungan Yakub, lalu memberikannya kepada Esau. Bahkan Ishak menegaskan bahwa berkat hak kesulungan sudah diberikan kepada Yakub, kepada orang yang Tuhan maksudkan untuk menerimanya. Jadi dalam kasus ini, saya pribadi bisa mengatakan bahwa roh Tuhan yang menyelenggarakan semuanya ini. Tuhan mengarahkan Ishak untuk akhirnya memberkati Yakub. Dan Ishak tahu bahwa dia telah melakukan yang benar, memberikan berkat kepada orang yang tepat dan bukan kepada Esau. Karena kalau kita membaca teksnya kan jelas Esau itu memperlakukan hak kesulungannya itu seolah-olah tidak berharga. Dia juga tidak melihat masa depan. Dia katakan, sebentar lagi aku juga mati. Untuk apa berkat itu? Gitu. Kemudian memang Esau juga menerima berkat, tetapi berkatnya itu berbeda dari berkat kesulungan. Dan dia marah dan memutuskan untuk membunuh Yakub. Lalu Ribka karena tahu situasi itu mengarahkan Yakub untuk lari dari rumah, pergi ke Haran dan aman dari ancaman Esau untuk pergi kepada keluarga mamanya, yaitu saudara dari mamanya, itu Laban. Nah, singkat cerita, nanti cerita yang lebih detail bisa Bapak Ibu baca sendiri. Singkat cerita, kemudian Yakub ini dari rumahnya Laban, kemudian ingin kembali ke tanahnya, ke keluarganya, kembali kepada Esau. Nah, untuk kembali ini kan tidak mudah ya, karena dia sudah merasa bersalah dan dulu dia merasa bahwa
Yakub akan mengancam nyawanya, Esau akan mengancam nyawanya. Maka itu sungguh-sungguh suatu pergulatan yang sangat rumit, yang tidak gampang untuk kembali kepada Esau. Nah, bagaimana dia bertekad untuk kembali? Kita bisa baca di kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 45 dan Kejadian bab 33 ayat 1 sampai 20. Dari bab 32 sendiri ayat 9 sampai 12 dikatakan bahwa Yakub berkata, jadi Yakub itu takut sekali untuk kembali karena dia takut dibunuh oleh Esau. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Jadi Esau itu di tempat pelarian, dia mengalami berkat dari Tuhan. Dulu dia katakan hanya membawa tongkat, tetapi sekarang telah memiliki begitu banyak pasukan, memiliki anak-anak, memiliki istri, memiliki juga gundik, dan memiliki harta kekayaan, ternak. Dan itu dia rasakan sebagai berkat Tuhan, dan dia merasa itu tidak layak sebenarnya bagi dia. Tapi sekarang ada pergulatan yang lebih besar, yaitu dia takut pada kakaknya, maka dia berdoa, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Jadi ceritanya di rumahnya Laban itu dia jatuh cinta pada Rahel. Tetapi dalam Rahel itu anak yang lebih muda ya, putri yang lebih muda. Laban itu punya dua putri, yaitu Lea dan Rahel. Lea yang lebih tua, sedangkan Rahel yang lebih muda. Nah, dalam tradisi, menikahkan anak itu tidak boleh yang lebih muda dulu, tapi yang lebih tua dulu menikah, baru disusul yang lebih muda. Nah, kasusnya adalah Yakub jatuh cinta pada yang lebih muda. Jadi dia ingin mengambil yang lebih muda itu, yang namanya Rahel. Dan Laban mengatakan, kamu kerja 7 tahun kepadaku, baru aku kasih. Nah, setelah kerja 7 tahun, yang diberikan adalah Lea, kakaknya, bukan Rahel. Dia merasa ditipu, lalu Yakub protes toh. Tapi Laban dengan enteng menjawab, ya di sini kan tidak biasa orang menikah adiknya dulu. Kalau kamu mau ngambil adiknya, kerja lagi samaku 7 tahun lagi. Maka kerjalah dia 7 tahun. Tapi rasanya ringan kerja 7 tahun itu karena cinta ya. Jadi Yakub itu betul-betul mencintai Rahel, maka kerja 7 tahun pada Laban itu tidak apa-apa. Sesuatu yang bisa dilalui dengan gampang oleh karena cintanya itu. Akhirnya setelah 7 tahun bekerja, Yakub mendapatkan baik Lea, baik Rahel. Sayangnya Rahel ini tidak punya anak, dia mandul. Sedangkan Rahel sudah punya anak. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda itu anak-anaknya Rahel. Nah, karena anaknya Lea, maaf, karena Rahel tidak punya anak, maka dia punya hambanya itu diberikan kepada Yakub supaya dari hambanya itu dia punya anak. Dan Yakub pun setuju mengambil hamba dari Rahel itu dan lahirlah anak namanya
uh, dan serta Naftali. Kemudian ketika Rahel memberikan hambanya atau budaknya kepada Yakub, Lea pun tidak mau kalah, dia juga berikan budaknya yang bernama uh, Zilpa, dan dari sana punya anak namanya Isakar dan Sebulon. Kemudian ketika mereka lagi pergi ke ladang, mereka membawa anak-anak itu yang membawa buah dudaim, dan ketika sampai di rumah, Rahel minta buah dudaim itu. Buah dudaim itu buah yang bisa membuat, yang mendatangkan kesuburan bagi wanita. Nah, ketika diminta itu kan, ini mereka lapor ya pada mamanya. Ma, itu mama Rahel mau minta buah dudaim. Nah, Lea datang pada Rahel, katakan, engkau sudah mengambil suamiku, engkau mau mengambil buah dudaim lagi. Sehingga Rahel katakan, ya sudah, suamiku ambil aja sekarang, tapi buah itu untukku. Dan deal pun terjadi, Rahel mendapatkan buah dudaim, Lea mendapatkan suami, mendapatkan Yakub, dan punya anak lagi. Sehingga anaknya Rahel dan budaknya, anaknya Lea dan budaknya itu jumlahnya 8, sedangkan anaknya budaknya Rahel baru 2. Dan ketika Rahel mendapatkan buah dudaim itu, akhirnya lahir anak dari dia yang namanya Yusuf. Dan di masa tuanya kemudian nanti lahir juga anak terakhir namanya Benyamin. Jadi seluruhnya 12, dan itulah yang 12 orang itulah yang kemudian disebut sebagai suku Israel, 12 suku. Dan pada penyeberangan ini, ketika Yakub berdoa ini, anak-anak itu sudah ada. Oleh karena itu dia begitu takut, jangan sampai nanti dia dibunuh, ibunya juga dibunuh, ibu-ibunya, dan anak-anaknya. Jadi ibu-ibunya ada 4 ya. Rahel, Lea, Zilpa, dan Bilha. Ibunya ada 4 dari 12 anak itu. Dia menambahkan doanya, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, karena banyaknya tidak dapat terhitung. Nah, ini jadi saya katakan ini karena ini penting. Pentingnya kenapa? Ketakutan dari Yakub itu membuat dia lari kepada Tuhan. Ini yang perlu kita contoh. Ketika kita bergulat, mengalami sesuatu yang membuat kita itu takut, cemas, khawatir, apapun, maka Yakub memberikan teladan bagi kita untuk lari kepada Tuhan. Seringkali kita lupa pada Tuhan ya. Yang kita cari adalah hal-hal yang kita yakini akan membantu secara duniawi. Misalnya kita lari pada orang yang berkuasa, pada pejabat, pada polisi, pada orang yang punya otoritas, atau menggunakan kekayaan, nyogok orang, memprovokasi orang dengan dibayar, atau kita menggunakan ancaman pada orang lain supaya kecemasan kita itu mereda. Nah, Yakub tidak. Yakub menggunakan jalan spiritual, pergi kepada Tuhan. Ada juga sih yang tidak terlalu yakin pada Tuhan, yang imannya tidak teruji, bukan lari kepada Tuhan, tapi lari pada dukun. Karena apa? Karena
Mereka itu kadang-kadang kata-katanya lebih meyakinkan kita. Sedangkan keberaduan itu kan kita tidak langsung mendapatkan jawaban yang spontan, yang langsung serta instan yang meyakinkan kita. Jalan Tuhan itu samar-samar. Tapi Yakub menunjukkan jalan yang samar itu yang dia lalui. Dia menunjukkan bahwa dia melalui jalan yang samar itu dengan berdoa, cara spiritual. Lalu kalau kita membaca ini yang 33, yang ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Jadi Rahel itu yang paling disayangi, serta Yusuf ini juga anak yang paling disayangi oleh Yakub, ini ditaruh di belakang sekali, supaya kalau nanti terjadi sesuatu yang mencemaskan di depan, mereka masih bisa diselamatkan. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ternyata apa yang dicemaskan oleh Yakub tidak terjadi karena Esau menerima dia, mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, menciumnya, dan mereka bertangis-tangisan. Kalau kita membaca sebelumnya itu Yakub itu Esau kan memang benar-benar dendam dan berjanji setelah sepeninggal Ishak, dia akan melakukan balas dendam. Anehnya di sini dikisahkan dengan jelas bahwa Esau itu menerima Yakub. Apakah ini karena doa Yakub? Nah, kita perlu refleksikan itu. Yang sering terjadi, doa itu tidak terasa bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Itu dari pengalaman saya ya. Hal-hal yang tidak mungkin itu bisa teratasi dengan baik karena kita membawa semuanya itu di dalam doa. Meskipun nanti yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, tetapi yang terjadi itu justru yang terbaik daripada yang bisa kita bayangkan. Nah, kalau kita baca teks ini dari awal, dari Kejadian bab 25, itu memiliki susunan yang sangat bagus. Dari sini kita bisa menangkap menangkap kerangka kisahnya Yakub ini. Jadi bab 25 ayat 19 sampai 34 ini mengisahkan kelahiran si kembar, lalu nama Yakub diberikan. Nah, 35 bab 35 jadi bab 25 ini ternyata menjadi semacam bingkai dengan bab 35. Di sini dikisahkan di bab 35 itu Ribka mati dan nama Israel diberikan. Kalau di sini nama Yakub diberikan bab 25, nama Israel bab 35 diberikan. Kemudian di sini ada kelahiran Yakub dan Esau. Di sini ada kematian. Jadi ada satu pernyataan yang mengandung relasi pertentangan ya. Di sini lahir, di sini mati. Di sini diberikan nama,
di sini juga diberikan nama. Di sini Yakub, di sini Israel. Lalu bab 26 itu mengisahkan Ribka di istana asing yang bertemu dengan orang asing. Kisahnya kan Yakub itu pergi ke istana asing, tapi dia merasa takut sehingga meminta Ribka untuk mengaku sebagai saudaranya. Itu mirip mirip dengan bukan Yakub ya, Ishak maksud saya. Ini mirip dengan kisahnya Abraham. Abraham itu juga 2 kali melakukan hal yang sama di Mesir dan di bersama dengan Melkisedek. Itu meminta supaya Sarah itu mengaku sebagai saudaranya. Nah, di sini Ishak juga melakukan itu. Ribka di istana asing bertemu dengan orang asing. Nah, di bab 34 itu Dina, yang tadi saya katakan di depan, itu dibawa oleh orang-orang Amor, sehingga dia berada di wilayah asing dan bertemu dengan orang asing. Bab 27, ayat 1 sampai bab 28 ayat 9, itu mengisahkan Yakub yang takut pada Esau, kemudian lari ke Haran dan tempatnya Laban. Sedangkan bab 33, ini berpasangan dengan bab 33, mengisahkan Yakub yang kembali kepada Esau, tetapi juga masih takut kepada Esau, yang baru saja saya katakan tadi. Di bab 28, Yakub berjumpa dengan Tuhan, mimpi ada tangga ya, dan malaikat turun naik di sana. Sedangkan bab 32 mengisahkan Yakub berjumpa dengan Tuhan juga. Itulah pergulatan dengan malaikat sehingga dia diberi nama, ini pertama kali diberi nama sebagai Israel. Bab 29 itu Yakub tiba di Haran, sedangkan bab 31 Yakub melarikan diri dari Haran. Lalu menjadi tengah-tengah ini namanya struktur yang disebut struktur kiastik. Kiastik itu seperti cermin ya, jadi yang satu menjadi seperti cermin dari yang lain yang memiliki hubungan, entah hubungan semantik ya, hubungannya itu entah ada hubungan pertentangan atau hubungan kemiripan atau hubungan sungguh-sungguh sama, lalu membentuk semacam pola yang seperti cermin, mirror lah. Ini tengah-tengahnya di cerminnya ini. Nah, di tengah-tengah ini ada kisah tentang istri Yakub yang mandul. Jadi Ribka itu dikisahkan mandul di bab bukan Ribka ya, maaf, Rahel itu mandul dikisahkan di bab 29. Lalu di bab 30 itu mengisahkan domba-domba Yakub yang mandul. Jadi ada di tengah-tengah itu tentang kemandulan. Mengapa ada di tengah-tengah ini kemandulan? Ini tadi yang sudah saya ungkapkan di atas. Kemandulan itu adalah satu aib. Tapi di balik aib ini justru Tuhan menggunakannya. Jadi penipuan itu sebenarnya tidak tepat dikatakan penipuan karena Ribka melakukan semuanya itu berdasarkan nubuat dari Tuhan yang sudah dia terima sebelum kelahiran anak kembar itu. Sedangkan Ishak mungkin cinta pada Yakub karena memang penampilan fisiknya. Lihat bahwa Tuhan tidak melihat dari penampilan fisik seseorang untuk memilih Yakub menjadi orang terpilihnya. Nah, Ribka mendengarkan nubuatan Tuhan itu ingat lalu rencana yang dilakukan oleh Ishak untuk memberkati
Esau, rencana itu dilihat di mata Ribka merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan nubuatan Tuhan. Maka seolah-olah dari sini Ribka yang tahu betul rencana Tuhan kemudian melakukan yang dalam istilah kita sekarang ini adalah penipuan itu. Jadi itu juga semacam sesuatu yang di mata kita itu sesuatu yang aib ya, menipu itu kan aib. Tapi Tuhan bisa menggunakan aib itu menjadi sesuatu untuk mendatangkan berkat. Itu poin penting untuk kita. Juga kemandulan Yakub, maksudnya istrinya Yakub yaitu Rahel, kemandulan domba-domba dari Yakub itu juga menjadi sarana untuk memberikan berkat, baik itu berkat rohani maupun berkat yang sifatnya jasmani. Karena nanti justru dari peristiwa kemandulan domba-domba itu Yakub memperoleh begitu banyak ternak yang akhirnya nanti dia bawa untuk di salah satunya diberikan kepada Esau untuk berdamai dengan Esau. Dan itu menjadi poin juga nilai-nilai Kristen. Kita tahu bahwa penebusan kita manusia ini dilalui melalui salib. Dan kita tahu bahwa salib itu adalah aib bagi orang-orang di zaman itu. Zaman sekarang juga lah. Siapa yang mau disalib? Tapi warna pada zaman itu adalah salib itu menjadi tempat untuk menghukum orang yang kesalahannya tidak bisa ditoleransi lagi. Itu kesalahan yang sangat fatal, maka satu-satunya penghukuman yang layak adalah dengan disalib. Tapi Tuhan menggunakan salib itu justru untuk menjadi sarana penebusan bagi seluruh umat manusia. Dan inilah pusat yang ada di dalam struktur kiastik ini. Mandul-mandul yang merupakan aib, tetapi dia justru menjadi pusat dari kisah Yakub yang menipu tapi dipilih Allah itu. Dari Kejadian bab 25 sampai dengan Kejadian bab 36. Itu. Saya kira presentasi saya hanya sampai di situ saja. Poinnya adalah penipuan itu aib, tapi Tuhan bisa menggunakan sesuatu yang aib itu bagi orang beriman untuk mendatangkan berkat. Jadi Yakub meskipun dia penipu, tapi Tuhan bisa menjadikan kelemahan penipuan yang adalah aib itu sebagai sarana untuk mendatangkan berkat sesuai dengan rencananya sejak awal.